Bayangkan Anda berdiri di tepi jurang melihat 900 mesin pembunuh tercanggih di dunia sedang mengarah tepat ke arah Anda. 900 kereta besi Sisera. Di sisi lain, Anda hanya memiliki 10.000 petani dan gembala yang memegang tombak kayu. Logika berkata, lari. Insting berkata, menyerah. Namun di tengah kepungan debu dan deru mesin perang itu, seorang wanita berdiri dengan tenang. Deborah. Matanya tidak menatap pada tajamnya pedang musuh, melainkan pada cakrawala yang jauh. Hari ini, sejarah tidak akan ditulis oleh mereka yang memiliki senjata paling kuat, melainkan oleh mereka yang memiliki iman paling teguh. Pertanyaannya, apakah keajaiban benar-benar akan turun, atau ini adalah hari terakhir bagi bangsa Israel? Selama 20 tahun, Israel hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Raja Yabin dari Hazor telah menindas mereka tanpa ampun. Setiap panen dirampas, setiap suara perlawanan dibungkam. Di masa kegelapan ini, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang unik. Bukan seorang jenderal berotot, melainkan seorang ibu bernama Deborah. Setiap hari, di bawah pohon kurma di antara Rama dan Betel, ia duduk. Ia bukan sekedar hakim yang memutus perkara sengketa tanah. Ia adalah telinga bagi Tuhan. Ia merasakan denyut nadi kesedihan bangsanya. Di sanalah, dalam keheningan doa, sebuah strategi yang mustahil lahir. Strategi yang menuntut Barak, panglima perang Israel, untuk mempertaruhkan segalanya. Tuhan telah memerintahkan, majulah ke Gunung Tabor, seru Deborah. Namun lihatlah respons Barak, seorang prajurit berpengalaman yang gemetar. Jika engkau pergi bersamaku, aku pergi. Jika tidak, aku tidak akan melangkah. Ini bukan sekedar permintaan teman perjalanan. Ini adalah pengakuan bahwa tanpa penyertaan Tuhan yang ada pada Deborah, kemenangan hanyalah mimpi buruk. Deborah setuju. Namun, ia memberikan peringatan yang menusuk ego setiap prajurit pria saat itu. Kehormatan kemenangan ini tidak akan menjadi milikmu, Barak. Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Langkah kaki 10.000 orang itu mendaki Gunung Tabor dalam diam. Bisikan-bisikan ketakutan mulai terdengar di antara barisan. Bagaimana mungkin tombak kayu menembus besi? Apakah kita akan dibantai seperti domba? Deborah berjalan di antara mereka. Ia tidak membawa pedang, namun kata-katanya adalah zirah bagi jiwa mereka. Di lembah bawah, Sisera tertawa. Baginya, pasukan Israel di atas gunung itu seperti mangsa yang terpojok. Ia membariskan kereta-keretanya, membentuk formasi mematikan yang tak pernah terkalahkan. Ketegangan itu begitu nyata, hingga udara terasa sulit untuk dihirup. Ini adalah momen di mana iman harus berhadapan langsung dengan kenyataan pahit yang kasat mata kenyalaya. Lalu saat yang dinanti tiba. Deborah berseru, "Bangunlah, sebab inilah harinya. Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." 10.000 orang berlari turun dari gunung. Dan tepat saat kereta besi Sisera memacu kuda-kuda mereka untuk melindas pasukan Israel, langit yang tadinya cerah mendadak berubah hitam. Alam semesta seolah-olah ikut berperang. Hujan turun begitu deras hingga lembah Kishon berubah menjadi lautan lumpur dalam hitungan menit. Inilah krisisnya. Senjata paling membanggakan milik Sisera, kereta-kereta besi itu, menjadi beban yang menenggelamkan mereka. Kuda-kuda meronta, roda-roda terjepit, dan kepanikan melanda pasukan musuh. Di tengah badai yang memekakkan telinga, Deborah berdiri teguh. Ia melihat nubuatan Tuhan digenapi di depan matanya. Kekuatan besi tak berdaya di hadapan penguasa air dan angin. Pertempuran itu berakhir dengan kehancuran total pasukan penindas. Namun, resolusi iman yang sesungguhnya terjadi di sebuah tenda sunyi milik seorang wanita bernama Yael. Sisera, sang panglima perkasa yang ditakuti seluruh negeri, mati dengan tragis, bukan oleh pedang di medan perang, melainkan oleh sebuah patok tenda di tangan seorang wanita yang berani. Persis seperti yang dikatakan Deborah, Tuhan punya cara yang tidak masuk akal untuk menyelesaikan masalah yang tidak masuk akal. Deborah tidak membusungkan dada atas strategi perangnya.
ia justru menggubah sebuah nyanyian. Nyanyian yang merayakan kedaulatan Tuhan atas segala kekuatan manusia. Bukan tentang seberapa kuat musuhmu, bukan tentang seberapa hebat senjatamu. Kisah Deborah adalah tentang siapa yang berjalan di sampingmu. Israel mendapatkan kedamaian selama 40 tahun setelah hari itu. Kita semua punya gunung Tabor dalam hidup kita. Masalah yang tampak terlalu besar, musuh yang tampak terlalu kuat. Mungkin saat ini Anda sedang merasa terjepit seperti Barak. Belajarlah dari Deborah. Berhentilah mengandalkan kekuatan besi dan mulailah mendengarkan suara di atas badai. Karena saat Tuhan yang memberi perintah, badai sekalipun akan bekerja untuk kemenanganmu. Terima kasih telah menyaksikan kisah Deborah. Jangan pernah takut untuk melangkah selama Tuhan ada di sampingmu. Kisah Deborah bukan sekedar catatan sejarah yang berdebu. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap badai kehidupan ada rencana yang sedang bekerja. Jika kisah keberanian ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda bahwa Anda tidak berjalan sendirian, jangan simpan inspirasi ini untuk diri sendiri. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah iman luar biasa lainnya yang akan menguatkan hari-hari Anda. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau orang terkasih yang mungkin saat ini sedang menghadapi kereta besi dalam hidup mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi kekuatan yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali. Jangan lupa berikan like dan tuliskan di kolom komentar apa satu hal yang ingin Anda lakukan dengan berani setelah mendengar kisah Deborah hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di perjalanan iman berikutnya. Tetaplah teguh, karena Tuhan berjalan di depanmu.